Selamat siang, selamat datang di episode kedua ya. Walaupun di slide tertulis episode 1, tetapi itu kekeliruan, dan hari ini kita memasuki perkuliahan penjas adaptif ya pada episode kedua. Pada episode kedua mata kuliah penjas adaptif hari ini, capaian pembelajaran yang kita harapkan bersama dapat terselesaikan dengan baik. Ada 4 sub bahasa yang akan kita kupas tuntas. Yang pertama adalah pengertian adaptif. Yang kedua, pengertian pendidikan. Yang ketiga, pengertian pendidikan jasmani. Yang keempat, pengertian penjas adaptif dan peruntukannya. Kemudian yang kelima, tujuan dan manfaat penjas adaptif. Nah, 5 item pokok bahasan ini yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran kita pada hari ini atau pada episode pertama ini. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita bahas satu persatu sub pokok bahasan tersebut, terus pantau slide-slide yang terdapat pada channel YouTube ini, mengingat setiap detik dari percakapan ini akan memunculkan perintah tugas dari masing-masing slide. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen pada kolom komentar, serta aktifkan lonceng notifikasinya, sehingga pada setiap sesi pembelajaran Anda akan selalu mendapatkan informasi-informasi mengenai tugas dan tanggung jawab pembelajaran pada masing-masing episode. Selamat belajar. Terima kasih. Pada slide pertama ini, capaian pembelajaran yang kita harapkan adalah mengupas tuntas mengenai pengertian adaptif atau definisi adaptif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinyatakan adaptif merupakan kata sifat dari kata adaptasi yang berarti mampu menyesuaikan diri. Nah, saudara-saudara sekalian, pada slide ini saya ingin saudara menerjemahkan lebih rinci bagaimana contoh daripada makhluk hidup atau dalam hal ini manusia menyesuaikan dirinya pada lingkungan. Tugas saudara memaparkan bagaimana contohnya manusia dalam menyesuaikan diri pada lingkungan. Itu tugas pertama pada slide capaian pembelajaran adaptif. Pada slide kedua ini, mari kita bahas mengenai pendidikan. Karena adaptif, pendidikan, penjas, kemudian penjas adaptif itu satu kesatuan yang nanti akan bermuara pada hakikat pembelajaran kita. Nah, di slide kedua, mari kita bahas mengenai definisi pendidikan. Menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20, Sisdiknas itu Sistem Pendidikan Nasional ya. Dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Oke. Pada slide kali ini, kita lihat kata yang saya tebalkan. Kata yang saya tebalkan adalah potensi dirinya. Tugas saudara, pada kata tersebut, saya ingin saudara menjelaskan potensi apa yang diharapkan oleh diri seorang pembelajar. Jadi, potensi apa yang diharapkan oleh diri seorang pembelajar. Nah, jadi itu dipaparkan ya.
Itu pada slide kedua. Pada slide ketiga, kita akan kupas mengenai definisi dari pendidikan jasmani. Nah, pendidikan jasmani adalah mata pelajaran yang terdapat pada kurikulum sekolah. Mata pelajaran ini merupakan media pendorong untuk melatih siswa agar memperoleh keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap sportivitas, dan pembiasaan siswa agar melakukan pola hidup yang sehat serta terbentuknya karakter. Jadi itu definisi dari pendidikan jasmani. Nah, pada slide ketiga ini tugas yang harus saudara selesaikan. Mari kita lihat kata-kata yang saya tebalkan. Kata-katanya adalah pembentukan karakter. Nah, kira-kira karakter seperti apa yang dapat dibentuk oleh pendidikan jasmani pada kurikulum sekolah? Baik itu sekolah tingkat dasar, sekolah tingkat menengah, kemudian sekolah tingkat lanjut. Jadi itu pertanyaan pada slide ketiga. Pada slide keempat, kita akan bahas mengenai hakikat penjas adaptif. Nah, di sini dikatakan bahwa pendidikan jasmani adaptif itu merupakan pendidikan melalui aktivitas jasmani yang disesuaikan sesuai dengan pernyataan di awal bahwa adaptif itu adalah menyesuaikan, ya. Nah, atau dimodifikasi yang memungkinkan individu dengan kebutuhan khusus. Nah, mari kita lihat. Kata-kata yang saya tebalkan adalah kata-kata kebutuhan khusus. Nah, pertanyaannya adalah kebutuhan khusus itu kira-kira penjas adaptif ini diperuntukkan untuk siapa? Nah, itu yang saudara harus jelaskan. Nah, jika saudara sudah menemukan jawabannya untuk siapa maksudnya kebutuhan khusus itu, nah kemudian lanjut jelaskan kenapa penjas adaptif itu dikhususkan untuk mereka tersebut. Nah, jadi itu yang harus diungkap pada slide ketiga ini. Pada poin terakhir pada slide ini kita bahas mengenai tujuan penjas adaptif, kemudian manfaat penjas adaptif. Oke, tujuan penjas adaptif itu pada sekelompok anak berkebutuhan khusus, penjas adaptif bersifat holistik. Jadi tujuan penjas adaptif itu adalah bersifat holistik. Nah, coba cari tahu arti kata-kata holistik itu seperti apa. Kemudian saudara jelaskan nanti. Selanjutnya manfaat penjas adaptif, ya. Yang pertama, manfaatnya adalah terpenuhi aspek kebugaran. Kemudian terpenuhinya aspek gerak. Kemudian terpenuhi aspek emosional, dan selanjutnya terpenuhi aspek sosial, dan selanjutnya terpenuhi aspek kecerdasan. Nah, pada poin manfaat ini saya ingin saudara menjelaskan satu contoh manfaat dari beberapa aspek tersebut, ya. Jadi itu. Oke, rekan-rekan mahasiswa, jadi beberapa slide tadi mewakili pembelajaran kita. Tugas-tugas yang harus saudara selesaikan tadi itu dibuat melalui pembicaraan saudara menggunakan YouTube saudara masing-masing. Nah, saudara tinggal nanti melalui absen di kolom komentar YouTube saya atau melalui episode perkuliahan ini dengan cara klik ketik nama, kemudian NIM kelas saudara, dan link video jawaban saudara, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, ketik nama, kemudian NIM kelas, dan link dari video jawaban saudara pada kolom komentar. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan tugas yang saudara buat merupakan jawaban dari analisa mengenai penjas adaptif yang kita selesaikan pada hari ini. Terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.